Hai sobat, selamat bergabung di obrolan kita. Mari kita ngobrol sambil ngopi. Kali ini kita ngobrol tentang pasar. Apa itu pasar dan apa saja yang terjadi di pasar? Pasar merupakan tempat di mana calon pembeli dan calon penjual bertemu. Disinilah terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, di mana penjual memperkenalkan produk yang dia jual, kemudian penjual menawarkan produk yang dia jual, serta penjual mengingatkan bahwa inilah produk yang dia jual. Demikian pula dengan pembeli. Pasar adalah tempat dia mengenal produk, membeli produk, dan mengingat-ingat akan produk yang dia perlukan. Karena hal tersebut, maka penjual harus mempunyai cara untuk mengenalkan, menawarkan, mengingatkan kepada calon pembeli tentang produk yang dijual. Mari kita bahas caranya satu persatu secara umum terlebih dahulu. Cara yang dapat dilakukan dibagi menjadi 3 bagian yang berkaitan dengan strategi, taktik, dan nilai pemasaran. Bagian pertama, apa yang harus kita lakukan untuk memengaruhi pikiran pelanggan. Penjual mulai memilah-milahkan pasar agar dapat menentukan segmen pasar mana yang cocok dengan produk yang akan ditawarkan. Hasil akhirnya adalah ditentukannya segmen pasar yang dituju untuk memperkenalkan produk yang dijual. Jika segmen pasar sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah penjual menentukan target penjualan. Target penjualan ini berhubungan dengan banyak hal. Selain berhubungan dengan berapa rupiah yang harus dijual kurun waktu tertentu, juga berhubungan dengan biaya operasional atau hal-hal yang berhubungan dengan operasional. Misalkan berapa outlet yang harus dibuka untuk mencapai target penjualan, berapa cabang yang harus dibuka untuk mencapai target penjualan, berapa jumlah orang yang dipersiapkan untuk mendukung agar operasional berjalan dengan baik, bagaimana meningkatkan kompetensi dengan orang-orang yang mengoperasionalkan agar mencapai target yang ditentukan. Target penjualan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga berhubungan dengan sistem pengelolaan dan sistem kontrol untuk menjalankan operasional agar target dapat tercapai. Langkah berikutnya dalam strategi yaitu membangun persepsi penjual. Penjual ingin dipersepsi seperti apa di benak pelanggan. Hal ini menjadi penting karena akan berkaitan dengan proses dan layanan yang akan diberikan oleh penjual kepada pelanggan. Bagian kedua yaitu yang berhubungan dengan taktik. Dalam taktik pemasaran, berbicara apa yang harus dilakukan agar produk yang ditawarkan dapat menguasai pasar. Taktik harus selaras dengan strategi pemasaran yang sudah dicanangkan sebelumnya. Hal yang menjadi fokus di bagian taktik yaitu penjual harus mampu menjelaskan ke pelanggan bahwa produk yang ditawarkan mempunyai perbedaan dengan produk sejenis yang sudah berada di pasar. Dalam menjelaskan tentang keunikan produk yang ditawarkan, penjual harus memilih narasi yang cocok dan mencerminkan karakter produk tersebut. Keunikan pada produk kelak akan menjadi narasi promosi dan menjadi sales tool buat tenaga penjual dalam menawarkan produk. Berikutnya, yang menjadi perhatian di bagian taktik ini adalah hal yang berhubungan dengan persiapan menjual. Persiapan dalam menjual terdiri dari
1. Ketersediaan produk yang akan dijual. Penjual harus mempersiapkan dengan baik produk-produk apa yang akan dijual. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan penetapan harga atas produk-produk yang akan dijual. Yang ketiga, menentukan tempat untuk menawarkan atau menjual produk atau biasa disebut marketplace. Yang keempat, mempersiapkan materi dan material promosi untuk mempromosikan produk-produk yang akan dijual. Yang tidak kalah penting dalam taktik pemasaran adalah kemampuan tenaga penjualan dalam memengaruhi pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan, serta jumlah tenaga penjualan untuk menguasai pasar yang menjadi target penjual. Untuk menyelaraskan tenaga penjualan dalam menawarkan produk, diperlukan keseragaman pemahaman tentang produk dan cara menjualnya. Peningkatan kompetensi tenaga penjualan harus dilakukan secara berkala. Bagian ketiga yaitu tentang nilai pemasaran. Pada nilai pemasaran, penjual akan fokus dalam merebut hati pelanggan. Di bagian sebelumnya, penjual sudah memperkenalkan produk dengan cara mempengaruhi pikiran pelanggan dan kemampuan tenaga penjualan dalam menjual produk. Nilai-nilai yang akan disampaikan harus selaras dengan persepsi pelanggan yang diinginkan penjual. Sejujurnya, penjual membangun persepsinya pelanggan terhadap produk penjual. Penjual mengingatkan pelanggan dengan membangun brand atau merek, dengan harapan saat pelanggan melihat atau mendengar brand tersebut, pelanggan akan ingat produk yang ditawarkan oleh penjual. Munculnya brand di hadapan pelanggan akan langsung terasosiasikan dengan produk-produk penjual. Dengan melihat atau mendengar brand tersebut, maka akan muncul persepsi pelanggan atas produk-produk tersebut. Hal lain yang berhubungan dengan nilai-nilai adalah proses yang ada dalam pengadaan produk hingga produk ditawarkan dan layanan yang ditawarkan penjual. Salah satu proses yang dapat disampaikan yaitu proses pembuatan produk misalnya, atau proses mendapatkan bahan baku produk dan lain-lain. Sedangkan layanan yang menjadi poin penting berupa layanan ke pelanggan sebelum transaksi, berupa informasi produk misalnya, atau layanan selama transaksi, berupa penanganan order hingga pengiriman atau penyajian produk, dan layanan setelah penjualan jika ada keluhan terhadap produk yang dijual. Demikianlah cara-cara yang dapat dilakukan oleh penjual dalam memahami pasar, menawarkan produk, hingga menguasai pasar. Secara ringkas, strategi, taktik, dan nilai-nilai yang disampaikan harus memenuhi kepuasan pelanggan dan membuat penjual menjadi untung. Terima kasih sudah ikut di obrolan kita ngobrol sambil ngopi. Sampai jumpa di obrolan kita yang lainnya. Terima kasih.